Selamat siang Bu Foto, jumpa lagi dengan Opa di sini. Kali ini Opa sengaja menjambangi salah satu legenda Persib yang sukses memberikan 3 gelar juara pada Persib, sekaligus menjadi top scorer sepanjang masa di kompetisi Liga Indonesia dan Liga Indonesia Super League. Dia adalah Kang Sutiono langsung. Mas atau Kang saya sebut ini. Boleh silakan. Oke, Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik. Mas, kegiatan terakhir apa? Untuk saat ini saya ya karyawan lah ya, kerja di Pemda Kota Bandung. Itu yang terakhir saya sekarang dari situ kegiatan yang rutinnya. Tapi nggak melupakan sepak bola kan? Kalau main bola itu memang udah cara daging saya ya. Di samping saya sebagai pemain dulu, sekarang saya membina pemain juga karena itu ya kita punya ilmu saling berbagi. Membina pemain di mana Mas? Yang pertama saya adalah ini di sini juga punya SSB di SL Jaguar gitu ya. Jaguar namanya. Jaguar ya, karena saat ini saya melatih itu. Kita melatih anak-anak yang usia 2007 gitu. Dan semua 3 kali karena di SSB lah ya. Jadi mas seperti itu. Dan juga sekarang saya juga jadi head coach di Klub Garut. Di Klub Garut. Di Klub Garut. Gitu. Sebagai direktur teknik. Di head coach. Oh, head coach. Jadi saya sana kemari lah gitu. Tapi kita atur waktu karena saya juga tetap karena karyawan jadi saya harus bisa atur waktu. Tapi kenapa ngambil Garut? Sementara di Bandung kan masih banyak tempat lain mungkin yang masih butuh tenaga Mas kan? Ya nggak tahu sih. Karena emang saya ada ya pengen mencoba suasana baru lah. Kalau di Bandung kan mungkin udah pelatih udah banyak juga, kualitasnya juga bagus gitu. Makanya kita berbagi ilmu juga di daerah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sana akan jadi berkembang sepak bola gitu. Jadi ingin mengembangkan juga daerah lain untuk menggali potensi sepak bolanya ya? Ya itu, karena Garut saya lihat banyak potensi yang bagus, makanya saya coba di daerah Garut. Ya. Kalau bicara target, berapa pemain akan dimunculkan Mas ke tingkat nasional ya? Ya target mas banyak-banyaknya ya, karena saya sebagai pelatih ya akan memberikan ilmu saya buat anak buah saya nantinya, mudah-mudahan bisa jadi masa depan anak-anak itu melalui sepak bola gitu. Nah itu yang sangat penting karena gimana juga kalau dari sekarang anak-anak nggak diperhatikan seperti itu, takutnya pergaulannya kan situasi sekarang sangat rawan. Jadi saya akan menekankan mereka untuk gimana caranya kamu sebagai pemain bola yang bagus, yang memang untuk masa depan kalian. Yang untuk juga bisa mengikuti jejak Mas gitu ya? Ya insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa lebih bagus gitu kan itu. Mas tapi di sela-sela kesibukan itu Mas nggak ngelupain Persib kan? Masih sering menyimak Persib kan? Ya pastilah ya, karena gimana juga Persib itu yang membesarkan saya dan saya juga memberikan yang terbaik buat Persib, jadi otomatis Persib itu pasti ya selalu ada itu. Oke. Nah Mas, Persib tidak akan bisa dilupakan Mas karena Mas sudah membesarkan diri oleh Persib ya. Coba kalau Mas melihat perkembangan Persib terakhir gimana? Sebutlah yang kemarin kita di Piala Menpora Mas. Ya sebenarnya ini kan sebetulnya sepak bola pramusim lah ya, persiapan untuk menuju liga yang sebenarnya Liga 1 itu. Ya kalau saya lihat memang perjalanan Persib ini cukup berat ya, karena lawan-lawan mereka juga sama persiapan, walaupun mungkin ada yang persiapannya bagus, yang minim juga, tapi Persib masuk final itu udah cukup bagus lah ya, karena walaupun akhirnya ya bisa kalah ya sama Persija di final, tapi ya itu mungkin istilahnya baru sampai ke situ untuk saat ini Persib. Tapi kalau lihat dari materi Mas, masih harus ada yang ditambah Mas? Ya kelihatannya kita kompetisi yang liga pertama kemarin itu sangat cukup bagus ya, karena kita punya waktu itu ada Borneo Luis sama Castellion gitu kan. Kalau kemarin kita emang sulitan ya, saya lihat kemarin si Borneo Luis bikin gol kesulitan karena mungkin hanya dia yang seolah jadi tumpuan, jadi udah aja matiin aja dia, jadi mungkin nggak terlalu berbahaya. Kalau kemarin kan ada 2 gitu, jadi mungkin buat pemain lain itu lawan itu akan ada 2 pilihan, kita akan sulit untuk mana yang diambil, dijaga. Jadi minimal harus ada lagi striker asing di depan. Ya seperti itu. Ya sebenarnya nggak striker asing juga, striker lokal juga memang berkualitas kita perlu juga gitu. Karena selama ini Persib nggak ada
striker lokal yang bagus. Gitu. Tapi sekarang sudah ada pemain naturalisasi Ezra Walian. Ya itu juga apa? Eja juga cukup bagus ya, cuma kelihatannya dia belum apa ya untuk main di level-level Persib yang apalagi nanti main yang terus menerus, kelihatannya dia harus perbaiki lagi kondisi fisiknya. Yang kurang apa sih kalau di apa menurut kacamata Mas? Ya sebagai gelandang striker dia kurang cepat kalau menurut saya, dia kurang cepat, kurang ngotot dalam hal istilahnya bermain gitu. Cuma memang sih dia ada sedikit, cuma juga force-nya ada, tapi untuk seorang striker dia masih kurang apa ya, kurang cepat aja untuk di kotak penalti. Dia hanya menggunakan tendangan jarak jauh, hanya dia cari posisi yang relatif aman gitu, yang duel gitu kan, hampir dia kayak heading dia kan jarang dilakukan. Itu ada faktor karena sudah setahun lebih tidak bermain bola sehingga belum muncul lah kemampuan teknisnya aslinya. Ya memang saya lihat seperti itu, karena memang kalau vakum jangan kita terlalu lama ya, mungkin dari sebulan 2 bulan juga kita nggak main juga udah kaku istilahnya, apalagi ini udah terlalu lama. Jadi mungkin dari segi kondisi fisiknya lah terutama ya pasti mengalami penurunan drastis, dan juga mereka juga latihan juga paling hanya untuk conditioning aja, tapi belum masuk level-level yang level tinggi untuk dia berkompetisi. Gitu. Tapi itu akhirnya buat seorang Ezra Walian menurut kacamata Mas harus tambah lagi ya kecepatannya, kekuatannya gitu ya. Tetap harus tambah lagi karena kemarin kan pengalaman dia waktu main di PSM kan dia jarang dapat jam terbang, mungkin yang tepat juga ada yang masih kurang gitu. Apalagi sekarang di Persib tuntutan foto sangat tinggi, harus lebih fight lagi kalau gitu. Ya kalau dia mau jadi bintang ya harus banyak PR yang dikerjakan ya. Ya haruslah, kan contoh aja kita seniornya kan yang di Belanda itu Sergio, contoh itu Sergio Pandik, dia pernah sampai ya bagus lah ya waktu itu di Persib ya, itu salah satu buat istilahnya acuannya dia itu di situ. Ya. Terus di tengah katanya kehilangan Omid Najar juga jadi problem besar buat Persib, benar nggak Mas? Ya kalau menurut saya juga kurang ya, karena kita butuh pemain tengah yang punya mobilitas tinggi juga gitu. Mobilitas tinggi, dia juga bisa punya common ball cukup bagus gitu dari lini kedua. Nah kemarin kelihatannya hampir kita nggak ada kan, kita hanya ada pemain depan semua gitu. Hampir gol-golnya itu kan ya main depan, samping itu aja, tapi saat dari tengah kan hampir nggak ada. Nah, yang punya dia kan pemain aja suka ada kejutan lah dia, waktu lewat berani syuting dari section lain yang mungkin dari rebound, mungkin dari kita bisa bikin gol, kemarin hampir nggak ada. Artinya setelah saat mau dikembalikan atau tidak diperpanjang kontraknya, tetap Persib membutuhkan figur pemain asing di situ. Ya sebetulnya kalau pemain lokal ada yang mumpuni nggak ada masalah gitu. Nah kalau bicara pemain lokal, Mas ada bisa nyebut nama nggak kira-kira siapa yang bisa menggantikan peran Omid di situ? Ya emang untuk kalau itu mah kita nggak tahu lah ya, karena itu di Persib udah punya planning sendiri, mungkin di kacamata pelatih seperti apa ya kita juga nggak tahu. Tapi kalau di mata saya memang harus ada pemain yang seperti itu gitu, karena kita hanya mengandalkan bola-bola panjang kan, langsung ke striker begitu dijaga ya seperti itu kemarin kan. Jadi ketika dijaga kreativitas nggak muncul. Ya, tapi kalau ada yang pemain-pemain yang punya tendangan yang jarak jauh yang bagus kan, lebih menguntungkan juga. Saat pemain rapat dia bisa istilahnya syuting jarak jauh, bisa misalnya kena kiper rebound pemain depan ada gitu, seperti itu. Ini kemarin kan nggak ada, hampir semuanya dapat bola tengah kasih ke striker udah ditungguin di situ, dari jaganya kita sulit untuk bikin bola, kelihatannya seperti itu. Itu yang membuat Boboto menilai gaya main Persib hilang sama sekali. Terutama di babak final. Ya kelihatannya seperti itu, jadi kreativitasnya nggak ada gitu, nonton yang istilahnya nggak mau dibaca sama lawan itu masalahnya. Jadi kita sulit untuk istilahnya membongkar pertahanan yang dengan cara seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, masih ada waktu untuk membenahi tim untuk kompetisi liga Mas ya. Optimis Mas? Ya saya optimis ya, karena Persib gimana juga materi pemain bisa lah mungkin bisa berubah-ubah, mungkin berganti-ganti juga gitu kan.
tergantung dari kebutuhan juga gitu. Berganti-ganti hura-hura dari materi yang ada bisa dilakukan oleh seorang coach Roberts. Ya saya kira bisa aja gitu kan, mereka kita harus memang yang terbaik, kita harus yang apa yang dipakai gitu. Kalau kira-kira ini pemain mungkin dari segi kualitasnya ini istilahnya ini lah, ini tuh bahan evaluasi untuk nanti main yang di liga sebenarnya. Jadi bagus juga nih kan sebenarnya promosi, banyak pemanasan mereka untuk masuk ke liga. Jadi mereka bisa melihat apa yang kekurangannya di mana gitu. Saya kira itu pelatih. Kalau lihat dari hasil Piala Menpora kemarin gimana? Ya harus banyak yang dievaluasi juga gitu. Ya terutama kayak di depan mungkin kurang gitu kan, terutama di tengah gitu. Kita juga apa kurang kreativitas untuk apa penyerangan di situ. Makanya ya harus ada tambahan lagi lah. Terus kemarin kan dulunya ada pemain dari itu si Barca itu, tapi katanya dia belum bisa adaptasi, apa mungkin dia kemampuan yang aslinya belum keluar atau gimana, kita nggak tahu. Jadi itu kan masih butuh waktu Mas ya. Butuh waktu. Dan tetap kita harus optimis bahwa Persib masih punya modal besar untuk berprestasi di kompetisi liga ya. Iya. Oke. Nah terus Mas, bicara soal kondisi terkini ya, Mas kan terkenal sebagai striker tajam di Persib ya. 3 gelar dan membuktikan bahwa Persib punya modal besar untuk menjadi yang terbaik. Dan catatan lain adalah Mas pemilik rekor cetak gol terbanyak Persib di Liga Indonesia Mas dengan 21 gol ya. Mas bangga atau malah sekarang jadi sedih nih, nggak rekornya masih tetap bertahan gitu, tidak ada yang memecahkan? Ya dua-duanya ya bangga juga ya, karena selama ini belum ada yang apa kasarnya melebihi saya lah gitu istilahnya dalam hal cetak gol. Sedih juga kenapa Persib dia Persib juga punya akademi gitu kan, punya diklat gitu. Kenapa nggak bisa menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas dalam arti striker yang tajam lah itu? Kenapa? Seperti saya juga nggak tahu. Masih nggak tahu masalahnya? Ya kurang tahu karena saya nggak pernah ada di situ. Gitu. Padahal kita balik lagi ke timnya sendiri, tim yang bertampil di liga gitu. Sebenarnya apa sih kekurangan atau apalah sebabnya? Indikasinya apa sih? Kok ini rekor Mas masih bertahan? Padahal kan kita juga pemain nggak pemain sembarangan gitu khusus untuk posisi striker gitu. Ya, emang sih pemain-pemain kita bagus-bagus ya. Kemarin juga Eze gitu kan, kelihatannya udah siap untuk mencetak rekor kan. Dia 7 kali main juga ada bisa 9 gol ibaratnya. Artinya dia kalau dia di rata-rata ya mungkin bisa berapa persen dia bikin gol setiap main. Setiap main mungkin kasarnya setiap main 1 gol lah gitu kan. Dia sampai 30 kali main berarti 30 gol. Nah tapi itulah semua juga kan butuh konsistensi tadi, karena pemain harus konsisten dari awal main kita terus sampai akhir harusnya konsisten gitu, dan dia jaga juga performa dia. Nah ini yang mungkin saya belum lihat di sini. Tapi mungkin nggak Mas ini juga terjadi karena pola permainan diterapkan oleh pelatih. Jadi ada 2 striker di depan misalkan sehingga saling berebut gitu untuk menjadi cetak gol gitu. Saya kira enggak lah ya, kalau menurut saya enggak, karena biasanya striker itu kalau saya dulu main ya, yang mana yang lebih menguntungkan gitu. Saya mau cetak tapi ini kehalang atau saya menguntungkan ya udah kasih aja. Sama yang kalian juga sebenarnya udah cukup bagus. Wanurlis sama Castellon itu udah cukup kompak ya, saat Castellon sulit, Wanurlis menguntungkan kasih, sebaliknya itu. Tapi memang harus cepat seperti itu. Gitu. Tapi kalau masing-masing punya ambisi berbeda, ceritanya beda. Saya ingin jadi orang berpengaruh di tim dengan buat juara di kali pertama saya membela Persib. Jika alasannya seperti itu masing-masing jadi kan? Ya itu pelatih punya ini apa istilahnya, kalau menurut saya nanti kembali ke pelatih ya. Pelatih kan punya istilahnya cara gimana caranya mereka memadukan gitu. Siapa tahu mungkin dua-duanya jadi top scorer kan bisa aja. Bagus ya. Iya, lebih bagus. Jadi Mas tuh menunggu tampilan mereka untuk memecahkan rekor Mas ya? Iya, saya coba sampai kapan gitu. Sebetulnya harusnya itu dengan materi pemain kualitas main seperti itu nggak sulit lah ya untuk bisa rekor gol seperti itu lagi pertandingan panjang misalnya gitu kan, harusnya lebih mudah. Tapi kok sulit ya? Ada apa ini? Nggak tahu. Nggak tahu, saya
saya juga waktu itu waktu main, wah ini kayaknya golnya lebih banyak gitu. Maksudnya dia bisa sampai 25 gol apa. Tapi pas lihat-lihat akhir-akhir ini ya banyak masalah, dia jarang main, terus dia mentok untuk bikin gol ya akhirnya seperti itu. Termasuk kemarin terakhir kita Liga 1 kemarin. Ini dua-duanya udah produktif kan, udah kompak nih. Wah ini juga kelihatannya tahu-taunya malah main bolanya berhenti. Nggak tahu tuh faktor apa. Terus waktu itu Mas berharap pada siapa Mas yang memecahkan rekor gol Mas? Ya waktu itu EJ sebetulnya. EJ. Saya kira itu. Itu karena dia sangat produktif waktu di Persib ya. Dia kelihatannya saya dengan postur yang tinggi gitu kan. Dia punya shooting kanan kiri bagus, terutama headingnya karena dia memang mumpuni lah untuk bola atas gitu. Kalau pemain-pemain kita lebih pintar lagi sih bener bola atasnya dia pasti banyak bikin gol di situ. Tapi ternyata ya kondisi itu tadi yang konsisten, ini yang membuat mereka nggak bisa terus bikin gol. Kalau seorang Sergio Panik gimana? Kalau nggak salah kita pernah bicara Sergio Panik sempat mendekati rekor Mas karena jumlah gol sudah banyak dan jumlah pertandingan masih banyak gitu. Tapi akhirnya macet juga. Nah ini yang sangat lucu. Sergio terakhir saya main di Wamena. Masih di dalam saya waktu itu asisten Kang Jajang ya waktu itu. Nah, dia bilang, "Coach, boleh saya mecahin rekor coach?" Gitu. Silakan Sergio gitu. Udah minta izin ya? Udah minta izin dulu gitu. Tahu dia kan sebentar gol 2-1 belum terpecahkan sampai sekarang. Sergio udah bikin 19 kalau nggak salah. 19 gol. 19 gol. Berarti tinggal dua lagi. Masih ada 5 pertandingan waktu itu. Tenang Sergio, masih ada 5 pertandingan, kamu harus bisa bikin gol. Minimal 3 dia udah lewat saya bilang gitu. Oke coach, makasih gitu udah main. Pas main, dia hanya bisa bikin 2 gol kalau nggak salah. Akhirnya dia baru bisa menyamain. Terus yang lainnya, kenapa Sergio nggak bisa bikin gol? Kenapa coach? Susah gitu. Ya nggak tahu kan Sergio yang main dia bilang gitu. Nah nggak tahu tuh dia seperti itu. Ya kalau menurut teori ya gampang kan gitu. Apalagi dengan kualitas Sergio seperti itu pada saat itu gitu ya. Iya itu. Hampir dia main di mana-mana pasti dia punya kanan bagus bagus, dia heading juga bagus sudah. Tapi nggak tahu. Nah feeling Mas pada saat itu kenapa si Sergio macet? Kan masih juga ada dalam tim gitu. Pasti mengamati juga. Ya mungkin ya itulah namanya pemain kan ada skalanya dia mudah bikin gol. Ada juga kalanya dia sulit bikin gol gitu. Pas mungkin terakhir dia tuh udah hilang konsentrasi katanya gitu. Udah mau beres main dia sulit, nggak tahu juga. Jadi apa yang harus dimiliki oleh seorang striker supaya dia bisa selain tampil konsisten juga dia bisa mencetak rekor bagus dan mencetak gol dan bisa membuat timnya juara Mas? Ya, mungkin nanti kita komparasikan dengan pengalaman Mas. Ya itulah makanya harus konsistensi bermain dia harus terus dijaga gitu kan. Konsentrasi dia terus dijaga gitu. Makanya kan saya pernah bilang waktu itu saya sebagai pemain dari awal sampai terakhir harus konsisten kita membela tim saya ini gitu, harus maksimal ya itu akhirnya. Apapun kondisi di luar tim harus tetap fokus, tidak boleh terpengaruh. Nggak ada ya, karena kita sebagai profesional, sebagai pemain, tugas saya ya pemain. Saya pemain depan, tugas saya menciptakan gol setiap ada kesempatan. Nah itu harus dipikirkan. Gitu. Tidak boleh berpikir bonus, tidak boleh berpikir macam-macam. Ini bagaimana mencetak gol, bagaimana buat tim menjadi meraih kemenangan. Ya itu harus seperti itu, karena itu dengan sendirinya akan keluar, akan datang kalau kita emang konsisten dalam bermain. Oke. Bobotoh, menarik sekali obrolan dengan Mas Tiono. Banyak hal-hal yang menarik, pasti akan dibuka lagi di sesi selanjutnya. Kita tunggu sesi kedua.